Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama ada peran dan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran mikro. Nggak masuk ya, ulang. Lihat video. Jalan nih. Biar tidak bisa dibuka videonya. Iya, jalan. Ya, hai besar tadi. Biar. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama ada peran dan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran mikro. Keterampilan dan pembelajaran sangat mengutamakan langkah-langkah yang diperlukan guru agar peserta didik dapat belajar, baik bahan ajar yang dirancang maupun yang belum dirancang. Isi bahan ajar merupakan suatu proses yang kompleks dan terpadu untuk disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada flowchart bahan ajar. Yang pertama ada bahan ajar memuat isi, yaitu ada fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Isi bahan ajar yang melibatkan seseorang seperti orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi. Selanjutnya ada proses analisis dan pemecahan masalah diidentifikasi sebagai fungsi pengembangan pembelajaran. Proses pengarahan mengacu pada fungsi pengelolaan pembelajaran yang harus diketahui pendidik sebagai dasar penguatan kompetensi khusus bidang dan vokasi. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi guru dalam pembelajaran merupakan akibat pengaruh aplikasi teknologi pembelajaran yang telah mengalami perubahan, karena dalam pembelajaran menampilkan atau menggunakan teknologi pembelajaran dalam menyajikan isi bahan ajar seperti media, sumber bahan ajar, dan lain-lain. Adapun posisi guru sebagai pembelajar, kita lihat bersama flowchartnya. Ada karakteristik, harus mengetahui karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, sistem pembelajaran, pendidik, media pembelajaran, dan terakhir ada alat evaluasi. Selanjutnya ada posisi pendidik pada kegiatan pembelajaran. Di sini kita lihat menggunakan pola pembelajaran A. Yang pertama kita menggunakan tujuan pembelajaran, setelah itu isi bahan ajar dan strategi, setelah itu pendidik dan peserta, lalu balik ke tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pola pembelajaran B. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, setelah itu isi bahan ajar dan strategi, menggunakan pendidik dan media, setelah itu peserta, balik, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya pola pembelajaran C. Yang pertama ada isi bahan ajar, terus pendidik dan media, setelah itu peserta didik, balik, dan ke karakteristik pendidik. Selanjutnya ada respon yang dilakukan pendidik kepada peserta didiknya. Yang pertama, respon untuk mengembangkan kemampuan peserta didik agar dapat mandiri dan percaya diri, berkesempatan untuk berhasil dalam belajar. Setelah itu ada respon untuk membantu peserta didik untuk membantu berinteraksi secara positif dengan lingkungan belajar sesuai dengan tahapan belajar yang dimiliki. Dan ada respon untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi dengan cara mengemukakan pendapat dan pengalaman melalui penggunaan media, memberikan kesempatan untuk membandingkan antara pengalaman dan menarik kesimpulan. Dan poin C ada keterampilan berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, dalam pembelajaran komunikasi diartikan sebagai upaya pemberitahuan materi ajar kepada peserta didik berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Setelah itu ada komunikasi dalam pembelajaran dipandang sebagai penyampaian gagasan, ide, pikiran, perasaan yang harus disampaikan kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah itu ada komponen utama komunikasi pembelajaran, pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Ada konsep belajar yang disampaikan Aristoteles, yaitu source, message, dan receiver. Dan ada Wilbur
message RAM, source, encoder, signal, decoder, dan destination. Selanjutnya ada pembelajaran bidang vokasi pendidikan teknik elektronika. Kita lihat sama-sama. Di sini ada sumber, setelah itu pesan, setelah itu saluran dan penerima. Dan di poin D ada teori pembelajaran dan implikasinya. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat memudahkan dan memfasilitasi seorang untuk belajar. Poin selanjutnya, setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar sepanjang hayat, di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dan terakhir, ada teknologi pendidikan diperlukan untuk dapat menjangkau peserta didik di manapun mereka berada. Peran teknologi pembelajaran dalam upaya pemecahan masalah. Yang pertama, memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang ekonomi, manajemen, psikologi, rekayasa, dan lain-lain secara bersistem. Yang kedua, memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan saling berkaitan di antaranya. 3. Menggunakan teknologi sebagai proses dan produk untuk membantu memecahkan masalah belajar. 4. Timbulnya daya lipat atau efek sinergi di mana menggabungkan pendekatan dan atau unsur-unsur mempunyai nilai lebih dari sekedar penjumlahan. Thanks. Baik, itulah tadi pembelajaran yang saya presentasikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.